Halo semuanya, saya Roal Tifal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang WiGig. WiGig, Wireless Gigabit Alliance, adalah suatu pengembangan dari Wi-Fi, yang mana dia bakalan gantiin posisi Wi-Fi nantinya. WiGig sendiri sebenarnya udah lama dibuat, cuma pengenalannya tidak menyeluruh karena belum terbentuk secara sempurna. WiGig sendiri diprediksi memiliki kecepatan 10 kali lipat daripada Wi-Fi biasa. Wi-Fi biasa itu punya kecepatan 1 gigabit per second. Nah, sedangkan WiGig ini bisa 10 kali lipatnya, artinya bisa 10 gigabit per second. Nah, WiGig ini sekarang udah kerjasama sama Wi-Fi Alliance buat ngembangin satu sama lain untuk saling menguntungkan, karena WiGig sendiri dapat dibilang evolusi dari Wi-Fi. Nah, WiGig juga dirancang untuk mengikuti seluruh perkembangan teknologi, sehingga dapat memberikan stabilitas yang update bagi penggunanya. Nah, spesifikasi WiGig berbasis standar IEEE 802.01. Nah, yang merupakan standar dari ratusan juta perangkat Wi-Fi biasanya. Nah, standar WiGig ini mendukung perangkat Wi-Fi yang berjalan di 60 GHz. Nah, perangkat-perangkat radio Wi-Fi biasanya itu berjalan pada jaringan 2,4 GHz sampai 5 GHz. Nah, itu biasanya perbedaan pada gelombangnya. Kalau 2,4 GHz gelombangnya lebih besar, terus kemudian yang 5 GHz lebih kecil. Nah, sedangkan yang 60 GHz ini gelombangnya lebih kecil lagi, tapi transmisinya lebih cepat. Nah, WiGig ini sekarang ini dia susah buat nembus tembok gara-gara dia frekuensi jaringannya lebih kecil, jadi kalau buat tembus tembok itu ada kehalang jaringannya. Nah, tapi yang sekarang ini udah mulai berkembang, udah mulai diatasi masalahnya. Jadi WiGig ini sekarang sudah bisa untuk buat satu rumah. Nah, keuntungan WiGig apa sih buat pengguna perangkatnya? Nah, WiGig ini bisa menghubungin smartphone, komputer, tablet secara wireless ke TV. Kemana aja itu bisa secara saling terhubung secara wireless. Nah, kemudian WiGig ini bisa menghasilkan headset realitas maya berkekuatan tinggi di ruangan yang sama. Artinya kalau kita dengerin lagu di semua ruangan itu kedengarannya sama, gak ada bedanya. Nah, terus kemudian pengguna WiGig ini bisa berkomunikasi dari rumah ke rumah yang lain. Nah, WiGig juga tuh dia gak kayak WiFi. WiFi itu kan kita masih pakai kabel dari antena-antena. Nah, sedangkan WiGig ini dia wireless. Dia kayak kita tempel di rumah ini, kita tempel di rumah satu itu, dia bisa saling berhubungan tanpa harus ada kabel. Nah, teknologi WiGig ini udah dilengkapi dengan gelombang pancaran adiptif, yaitu sebuah teknik yang sanggup menjadikan multifungsi gigabyte yang kuat sehingga dapat mencapai jangkauan 10 meter. Nah, dukungan pancaran tinggi ini diatur dalam spesifikasi PHY dan MAC lasernya yang dapat mengatur setup antena masing-masing untuk memperbaiki kualitas arah pancarannya. Nah, berikut ini contoh perangkat WiGig. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat WiGig. Nah, perangkat WiGig ini adalah perangkat WiGig ThinkPad dari Lenovo. Perangkat WiGig ini bisa terhubung ke laptop ataupun personal komputer kita tanpa kabel sama seperti WiFi. Pada WiGig ini terdapat 5 USB port, ada HDMI, card reader, LAN, USB, dan audio jack. Nah, teman-teman, buat kalian yang pengen coba WiGig ini, kita harus nunggu terlebih dahulu karena dari pihak WiGig maupun Wi-Fi Alliance belum memberikan kabar tentang hal tersebut. Mereka masih memfokuskan dalam sisi kecepatan dan kinerja WiGig, sehingga masih butuh waktu penelitian untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh. Bagi kalian penggemar jaringan nirkabel, kalian dapat menantikan WiGig ini karena WiGig ini memiliki daya tarik tersendiri bagi programmer khususnya jaringan. Ada kelebihan juga bagi kalian yang menggunakan WiGig ini, salah satunya yaitu dengan penghubungan atau
transfer data maupun konten ke perangkat secara cepat tanpa menunggu waktu. Mengingat bahwa WiGig ini memiliki kecepatan yang sangat besar. Nah, itu saja dari saya tentang WiGig. Bagaimana tanggapan kalian? Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampai jumpa di lain waktu.